Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Ya, sebelum memulai pelajaran matematika, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kelas 12 IPA 1, siapa yang nggak masuk? Ada 2 yang nggak masuk, Bu. Sarah sama Otnil. Sakit katanya. Oh, nggak masuk ya? Oke, nanti Ibu catat ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang aturan perkalian dan notasi faktorial. Ada yang masih ingat nggak siapa? Angkat tangan dong yang mau menjawab. Saya, Bu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang aturan perkalian. Jadi kita memakai aturan perkalian itu untuk menghitung banyaknya kemungkinan atau banyaknya cara yang atau banyaknya peluang yang terjadi. Misal kita ada 2 kejadian. Misal kejadian pertama itu terjadi dengan M cara dan kejadian kedua terjadi dengan N cara. Maka kedua kejadian itu bisa terjadi dalam M kali N cara. Seperti itu, Bu. Contohnya saat kita melempar koin, lalu kita menghitung peluang banyaknya angka yang muncul atau banyaknya gambar yang muncul. Seperti itu, Bu. Sudah? Ya, betul sekali. Aturan perkalian itu ketika ada 2 kejadian tidak saling lepas, yaitu misal kejadian pertama itu ada M cara dan kejadian 2 ada N cara, maka cara mencari kejadian tersebut yaitu M kali N cara. Lalu selanjutnya notasi faktorial, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Saya, Bu. Kalau faktorial itu kalau misalnya kita punya 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Betul sekali. Ketika kita memiliki N faktorial itu sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 sampai 2 kali 1. Masih ingat semua ya? Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang kita akan belajar tentang permutasi. Apa sih hubungan antara aturan perkalian, faktorial, dan permutasi ini? Nah, selanjutnya akan kita pelajari hari ini. Permutasi yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama, permutasi N objek dari N objek yang berbeda, permutasi K objek dari N objek yang berbeda, permutasi dari N objek dari beberapa N objek yang sama, dan yang keempat adalah permutasi siklis. Sebenarnya kalian belajar permutasi ini untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini siapa yang cita-citanya pengen jadi programmer? Saya, Bu. Sudah. Ya, programmer ini kan nanti dia kerjanya bikin program. Jadi di situ ada menggunakan bahasa pemrograman sendiri. Nah, bahasa pemrograman ini menggunakan permutasi. Jadi jika kalian pengen jadi programmer atau sebenarnya bisa diaplikasikan dalam bidangnya di semua bidang, jadi kalian harus belajar permutasi ini supaya menjadi bekal kalian untuk bekerja nantinya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang permutasi dengan cara yang berbeda. Berbeda seperti apa sih? Nah, nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya nanti ini terdiri dari beberapa siswa. Jadi bisa nggak hanya cewek saja, tapi cewek cowok dicampur. Lalu mungkin yang sebelumnya belum deket sekarang jadi deket kayak gitu ya. Nah, jadi nanti diskusinya seperti apa sih? Nanti Ibu akan memberikan LKPD. Di situ kalian akan mengisi LKPD-nya. Tata caranya seperti apa? Jadi kalian nanti akan dibagi kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Nah, dalam LKPD tersebut, tadi Ibu sudah bilang ada 4 permutasi yang akan kita bahas. Nah, masing-masing memiliki perannya masing-masing. Misal ada A, B, C, dan D. Misal A belajar tentang permutasi yang pertama, B permutasi yang kedua, C permutasi yang ketiga, dan D permutasi yang keempat. Nah, kelompok lain juga seperti itu kan. Nanti yang mempelajari tentang permutasi yang pertama akan berkumpul sendiri
dengan permutasi pertama kelompok yang lain. Jadi kita sebutnya tim ahli ya. Jadi ada tim asal dan tim ahli. Tim asal nanti tim yang ibu bagi di awal, lalu tim ahli yaitu tim yang mempelajari permutasi 1 atau permutasi yang kedua. Seperti itu ya. Oke. Nanti kalian harus tetap aktif di situ kan, nanti di LKPD-nya kalian akan menemukan rumus permutasi. Bu mau tanya, boleh buka buku, Bu? Jawabannya ada di buku. Di sini kalian dilarang untuk membuka buku, tapi kalian boleh untuk mencari sumber-sumber dari buku yang lain. Semisalnya kalian mau mencari di buku matematika, tapi kalian nggak boleh mencari yang di bagian permutasinya. Nanti ibu awasi ya. Oke. Nanti waktunya kalian ada waktu 35 menit fullnya. Kalian boleh membagi dulu di kelompok asalnya 5 menit, lalu kalian langsung berkumpul ke kelompok ahli. Nah, nanti dari kelompok ahli kalian akan kembali lagi ke kelompok asal dan mengajari teman kalian. Jadi di sini masing-masing dari kalian harus mengetahui permutasi yang lainnya ya. Jadi jangan hanya mempelajari permutasi yang bagian kalian sendiri aja, karena nanti di akhir kita akan ada kuis individu. Nanti nilai dari kuis individu itu akan menjadi nilai kelompok. Sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan tentang aturan belajar kita hari ini? Paham, Bu. Ya, sudah ya. Lalu sekarang Ibu akan membagi kalian kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Yang kelompok pertama ada Ani, Budi, Satria, dan Elok. Kelompok 2 ada Santri, Siska, Rika, dan Sania. Oke, sudah ya. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk membagi peran atau membagi siapa yang menjadi ketua kelompoknya dan siapa yang mengerjakan soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Oke, silahkan. Masing-masing kelompok sudah membagi? Ya, kalau sudah sekarang silahkan untuk tim ahli berkumpul. Tim ahli 1 di sini, tim ahli 2 di situ, tim ahli 3 di situ, dan tim ahli 4 di sini. Oke, mulai sekarang. Ya, kalau sudah silahkan mulai diskusinya. Bagaimana tim ahli 1? Ada kesulitan tidak? Ya, jangan membuka buku ya. Ayo, kalian harus bisa mengonstruksi sendiri rumus umum dari permutasi n objek dari n objek yang berbeda. Ayo. Kelompok 2, tim ahli 2 ada kesulitan? Bu, ini kita disuruh nyari rumus permutasinya berarti, Bu, dalam bentuk umumnya. Ya kayak gitu bener kok. Oh ya. Ya, nanti kalau kesulitan bisa langsung tanyakan ke Ibu. Oh iya, Bu. Siap, terima kasih, Bu. Sudah, waktunya sudah habis. Udah ketemu semua jawabannya? Ya, sekarang tim ahli silakan kembali ke tim asal dan kalian saling mengajari ke temannya. Jadi masing-masing dari kalian harus memahami permutasi dari awal sampai akhir. Ya, silakan dari sekarang. Oke, sudah. Sekarang saatnya presentasi. Sekarang untuk kelompok 1 dulu yang maju, silahkan presentasi. Beri tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai LKPD yang kami kerjakan. Di awal kami telah dibagi untuk mengerjakan 4 soal dan saya kebagian untuk mengerjakan nomor 1, yaitu permutasi n objek dari n objek yang berbeda. Untuk soal yang pertama, diketahui banyak orang yang akan duduk adalah 4 orang, dan kursi yang tersedia juga 4 orang. Dengan aturan perkalian yang sudah kita pelajari minggu lalu, jika ada 4 kursi, maka kemungkinan orang yang duduk di kursi pertama adalah 4 orang. Kemungkinan yang duduk di kursi kedua adalah 3 orang, karena sudah ada yang duduk di kursi pertama.
Begitu terus selanjutnya hingga kursi keempat hanya ada kemungkinan satu orang saja. Sehingga kita dapatkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Sehingga ada 24 cara susunan keempat orang itu duduk di 4 kursi. Lalu berdasarkan notasi faktorial yang juga sudah kita pelajari, 24 sama dengan 4 faktorial. Mengapa saya ambil 4? Karena 4 adalah jumlah kursi dan juga jumlah orang yang diketahui. Misalkan N adalah jumlah orang dan kursi atau kursi yang dibagi. Jumlah yang ingin dibagi sama dengan jumlah yang tersedia. Maka bisa kita dapatkan permutasi N objek dari N objek yang berbeda adalah N faktorial. Lalu untuk jawaban nomor 2, jumlah seluruh pengurus yang diketahui adalah 15 orang. Sedangkan yang dibutuhkan untuk menjadi pengurus inti hanya ada 4 orang. Dengan aturan perkalian yang sudah kita pelajari kemarin, jika tersedia 4 penempatan untuk menjadi pengurus, maka kemungkinan yang berada di kursi pertama adalah 15 orang. Lalu untuk kursi kedua ada 14 orang. Begitu seterusnya sampai di kursi keempat ada 12 orang kemungkinan. Maka 15 kali, 14 kali, 13 kali 12 sama dengan 32.760 cara. Jika ditulis dalam faktorial, 15 kali 14 kali 13 kali 12 sama dengan 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial dibagi 12 faktorial. Maka 15 faktorial per 12 faktorial. Maka rumus umum dari permutasi K objek dari N objek yang berbeda didapatkan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Hehehe, saya kurang pahami bagian itu. Karena tadi kelompok saya yang dari tim ahli 2 tidak begitu detail menjelaskannya. Pertanyaan bagus. Untuk menjawab dari pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota kelompok 2 tadi, silakan anggota kelompok 2 lainnya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang LKPD yang telah kami kerjakan. Untuk yang soal pertama yaitu permutasi N objek dari N objek yang berbeda. Diketahui bahwa banyaknya orang yang duduk itu ada 4. Lalu banyaknya kursi yang tersedia yang mereka pesan itu juga 4. Maka dapat kita cari banyaknya susunan yaitu dengan menggunakan aturan perkalian. Untuk yang pertama di sini ada 4 kemungkinan, lalu yang di kursi yang kedua ada 3 kemungkinan. Mengapa? Karena yang satu orang sudah berada di kursi yang pertama. Lalu selanjutnya 2, 1 seperti ini. Maka dapat kita cari banyaknya kemungkinan atau banyaknya cara yang terjadi yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini sama dengan bentuk notasi dari 4 faktorial. Maka karena diketahui bahwa banyaknya orang dan banyaknya kursi itu sama, maka rumus untuk permutasi yang pertama yaitu N faktorial. Lalu yang kedua yaitu permutasi K objek dari N objek yang berbeda. Di sini jika nomor 1 itu jumlah banyaknya orang dan banyaknya kursi itu sama yaitu 4, kalau yang di nomor 2 ini berbeda. Seperti contohnya soal di sini yaitu membentuk kepengurusan dalam OSIS. Jumlah seluruh pengurusnya ada 15. Dan yang dibutuhkan untuk kepengurusan hanya 4. Nah, di sini kelompok kami tetap dengan cara aturan perkalian yang sudah kita pelajari. Di sini 15 karena kemungkinan semua orang punya hak untuk bisa menjadi di kepengurusan.
lalu 14, 13, 12. Maka ini dalam notasi faktorialnya, yaitu ini kan bisa kita akan sama dengan ini 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial per 11 faktorial. Mengapa tiba-tiba di sini muncul 11 faktorial? Karena di sini hanya berhenti sampai perkalian kali 12. Lalu maka dari itu saya memunculkan 11 faktorial agar 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial ini bisa diganti dengan 15 faktorial. Lalu 11, apa hubungan 11 dengan yang diketahui? Ternyata 11 itu adalah hasil dari 15 dikurangi 4 faktorial. Sehingga di sini sudah jelas bahwa 15 itu jumlah seluruh pengurus OSIS, dan 4 orang ini yang akan dibentuk menjadi kepengurusan. Sehingga bisa kita dapatkan rumusnya adalah N faktorial per N min K faktorial. Lalu untuk soal nomor 3, dia ingin membentuk 6 password. Maka ada 6 seperti ini. Dia ingin ada 3 digit 3 sebanyak 2 kali pengulangan, digit 5 sebanyak 3 kali pengulangan, dan digit 2 sebanyak 1 kali pengulangan. Jika kita jumlahkan maka totalnya adalah 6 sesuai dengan banyak digit yang diminta di password. Dengan aturan perkalian sama, maka ini 6, lalu ini 5, 2, 1, 1, 1. Maka dapat kita cari banyaknya susunan. Lalu dari sini kita dapat bentuk faktorialnya, yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 per, ini 1 tidak saya tulis lagi, 4 kali 3. Nah, selanjutnya ini akan sama dengan 6 faktorial per 4 kali 3. Ini saya pecah menjadi 2 kali 2 kali 3. Nah, dari sini kita tahu bahwa 3 kali 2 itu adalah 3 faktorial. Sehingga, dan 2 adalah 2 faktorial. Sehingga di sini sudah jelas bahwa 6 di sini adalah jumlah digit password yang diminta. Lalu 3 adalah jumlah pengulangan untuk digit 5, dan 2 adalah pengulangan untuk digit 3. Sehingga rumusnya adalah N faktorial per K1 faktorial K2 faktorial, di mana K di sini adalah banyaknya jumlah pengulangan yang diminta. Selanjutnya untuk yang nomor 4, ada 4 orang duduk di meja bundar. Semisal nama orang tersebut saya permudah menjadi A, B, C, dan D. Maka di sini saya menggambarkan banyaknya kemungkinan atau susunan cara mereka duduk adalah A, B, C, D, A, D, C, B, A, B, D, C, A, D, A, D, B, C. Kurang
kemudian A, C, B, D, lalu A, C, D, B. Ya, seperti ini. Maka didapatkan banyaknya kemungkinan 4 orang duduk di meja bundar adalah 6 orang. Nah, 6 ini jika dituliskan dalam notasi faktorial, yaitu 3 kali 2, maka sama dengan 3 faktorial. Karena 3 ini tidak mempresentasikan dari yang diketahui, maka 3 ini kan sama dengan 4 min 1 faktorial. Jadi rumus permutasinya adalah n min 1 faktorial. Seperti itu dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi presentasi dari kelompok 2 tadi sudah benar. Untuk permutasi yang pertama, yaitu permutasi n objek dari n objek yang berbeda. Di sini Ibu akan mengajarkan, sekarang Ibu akan mengajarkan notasi permutasi. Notasi umumnya permutasi. Jadi penulisan untuk notasi permutasi itu P dalam kurung n, n. Ini untuk permutasi yang pertama ya. Seperti ini untuk notasinya. Lalu rumusnya apa tadi didapatnya? N faktorial. Lalu untuk permutasi yang kedua, P karena K objek dari N objek yang berbeda, maka penulisannya N, K. Rumusnya apa tadi? N faktorial per N min K faktorial. Lalu untuk permutasi yang ketiga, yaitu permutasi N objek dari beberapa objek yang sama. Kita menulis notasinya N, K1, K2 sampai K ke N sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial sampai Kn faktorial. Bagaimana jika N yang di sini diketahui sampai 2? Berarti kita menulisnya hanya N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial. Lalu yang terakhir, permutasi siklis. Rumusnya adalah N min 1 faktorial. Mungkin tadi dari kelompok 1, tim ahli yang keempat ya, tim ahli permutasi siklis, si Ani kurang paham bagaimana permutasi siklis. Padahal seharusnya dari 2 kelompok ini harusnya jawabannya sama, karena kan kalian berasal dari tim ahli yang sama. Seperti itu. Jadi dipelajari lagi ya. Nah, sekarang untuk mengetes kalian, apakah kalian sudah paham tentang permutasi yang keempat permutasi? Sekarang Ibu akan mengadakan kuis individu. Untuk kuis individu ini kalian dilarang untuk membuka buku tentunya, dan kalian tidak boleh saling menyontek ataupun berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi pada kuis individu kali ini kalian harus benar-benar murni dari pemikiran kalian sendiri. Waktu pengerjaan sudah habis, ayo dikumpulkan. Setelah mengoreksi jawaban kalian, Ibu mencari rata-rata dari masing-masing anggota menjadi nilai dari kelompok. Maka kelompok terbaik ada, yaitu kelompok 2. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Ya. Selamat kelompok 2. Kelompok 1 jangan menyerah, karena mungkin di
materi selanjutnya kalian bisa lebih unggul. Jangan nyerah, semangat. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Ada yang mau angkat tangan jawab? Ya, betul sekali. Permutasi yang kita pelajari hari ini ada 4, yaitu yang pertama, permutasi N objek dari N objek yang berbeda, permutasi K objek dari N objek yang berbeda, permutasi N objek dari beberapa N objek yang sama, dan yang keempat, permutasi siklik. Ada yang mau menyebutkan satu-satu? Kesimpulannya apa? Ayo, tadi habis dari kelompokan, lalu habis kelompok di tim asal, lalu di tim ahli, terus kembali lagi ke tim asal, setelah itu kuis. Apa yang bisa kalian dapatkan? Silakan. Saya Bu, pelajaran hari ini kita belajar tentang permutasi. Ternyata permutasi itu menggunakan aturan perkalian dan notasi faktorial yang sudah kita pelajari kemarin. Lalu untuk permutasi yang kita pelajari hari ini itu ada 4. Yang pertama, permutasi N objek dari N objek yang berbeda, itu rumusnya N faktorial. Lalu yang kedua, permutasi K objek dari N objek yang berbeda, itu rumusnya N faktorial per N min K faktorial. Lalu yang ketiga itu, apa ya yang ketiga? Oh iya, permutasi dari N objek yang permutasi N objek dari beberapa N objek yang sama, itu rumusnya N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial, tergantung K-nya itu bergantung dari jumlah objek yang sama. Lalu yang terakhir ada permutasi siklis. Permutasi siklis itu Bu, ketika membentuk suatu lingkaran atau bundar. Jadi itu dipakai untuk ketika menentukan cara duduk di kursi yang melingkar seperti itu Bu. Rumusnya N-1 faktorial. Lalu bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Seru nggak? Lebih seru mana dengan pembelajaran yang biasa dengan pembelajaran yang seperti ini? Ada kelompok ahli, ada kelompok asal. Lebih seru mana? Ya, tadi ada yang merasa kesulitan enggak? Ada yang anggota kelompoknya nggak ikut kerja, nggak ikut bantu. Tadi di kelompok saya Bu ada kesulitan, soalnya bingung gimana nentuinnya. Terus tadi juga dari kelompok saya Ani ini kurang membantu saya Bu. Ada ya. Lain kali Bu harap kalian bisa lebih aktif dan lebih semangat lagi untuk di pembelajaran selanjutnya. Nggak hanya di matematika aja, oke? Bu, minggu depan materinya apa? Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kombinasi. Silahkan kalian belajar terlebih dahulu di buku paket halaman 136 ya. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu harap cukup. Mari kita berdoa agar pelajaran yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.